Oke, nah sekarang kita baru masuk ke pengukuran kepribadian yang sifatnya ilmiah. Ya, kalau tadi sebelumnya kita bicara tentang pengukuran kepribadian yang sifatnya pra-ilmiah dan semi-ilmiah. Nah, kita sekarang membahas pengukuran kepribadian ilmiah atau disebut juga dengan tes kepribadian. Pengukuran kepribadian yang bersifat ilmiah ini bisa dilihat dari yang pertama cara pengukurannya, ya kemudian yang kedua pengukurannya dengan metode yang objektif atau self-report. Kemudian yang ketiga, pengukurannya dengan metode proyektif. Dan yang keempat, pengukurannya dengan sistem behavioral assessment. Nah, nanti masing-masing akan kita kaji lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, yang pertama kita bicara tentang cara pengukuran. Di sini ada 4 cara dasar untuk menilai dan mendeskripsikan kepribadian. Yang pertama kita bisa lihat dari life outcomes-nya ya. Jadi dari catatan kehidupannya atau daftar riwayat hidupnya gitu ya, dari biodatanya seperti catatan pendidikan, pendapatan, atau status perkawinan. Nah, ini bagaimana kita mendeskripsikan kepribadian berdasarkan life outcomes ini gitu ya. Bisa jadi misalnya dari catatan pendidikan. Latar belakang pendidikannya misalnya yang SMA, kemudian D3, S1, dan di atasnya, itu bisa membedakan, bagaimana karakteristik kepribadian seseorang. Ya bisa jadi yang lulusan SMA dengan lulusan S1 akan berbeda dalam menyikapi sesuatu. Nah itu kan termasuk juga, deskripsi kepribadian. Ya mungkin orangnya lebih kritis yang S1 bisa jadi ya. Ini karena cara pengukuran life outcomes ini sebenarnya jarang digunakan karena ini sifatnya sangat subjektif gitu ya. Atau dari pendapatan, dari status ekonomi sosial, orang yang kaya dengan orang yang miskin, menengah dengan, eee, apa, orang-orang yang, memiliki harta yang banyak gitu ya. Itu bisa membedakan kepribadian gitu ya. Tapi saya agak ragu sih apakah memang seperti itu, tapi mungkin ini sifatnya digeneralisasi gitu ya. Dari status perkawinan ya, yang single ya, kemudian yang sudah menikah atau yang sudah bercerai, nah ini katanya juga bisa mendeskripsikan kepribadian. Seperti apa ya, kita kurang jelas ya dalam menilainya ya, karena ini sifatnya hanya sebagai, pendukung saja sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah situational test atau tes situasional. Nah, ini pengamatan perilaku dalam situasi yang dirancang untuk mengukur kepribadian. Ya, jadi ada sebuah simulasi ya yang dirancang ya untuk melakukan tes-tes untuk melihat kepribadian seseorang. Ya, jadi bisa jadi seperti situational judgment test. Nah, ini adalah salah satu bentuk tes kepribadian yang digunakan juga untuk seleksi. Ya, jadi di situ ada pilihan-pilihan, pernyataan dari satu situasi atau beberapa situasi. Nah, nanti kita sebagai seorang yang dites gitu ya, nanti kita harus memilih yang mana yang kira-kira akan kita, pilih untuk situasi tersebut, ya. Jadi namanya situational judgment test. Jadi, apa yang akan dilakukan, ya, bukan apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga ada observer ratings atau peringkat pengamat. Jadi ini melalui metode observasi ya, yang nanti metodenya melalui rating scale. Nah, jadi misalnya kita dinilai oleh orang lain ya, bisa jadi oleh teman kita, oleh anggota keluarga yang lain. Nah, ini untuk melihat atau menilai kepribadian seseorang. Kemudian yang terakhir adalah self reports atau laporan diri. Nah, ini termasuk adalah tanggapan terhadap wawancara dan item-item tes yang ada di tes kepribadian. Nah, ini nanti yang akan banyak dibicarakan atau dibahas ya. Kalau kita bicara tentang pengukuran kepribadian, ya pasti kita bicara juga tentang tes kepribadian. Ya, mungkin kalian atau teman-teman familiar sekali ya dengan tes kepribadian atau istilah tes kepribadian sebagai salah satu jenis tes psikologi.
Ya, karena tes psikologi kan ada tes yang untuk mengukur inteligensi, minat, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan tes kepribadian, ada 2 pengukuran yang terkait dengan pengukuran kepribadian itu sendiri. Yang pertama, pengukuran sifat, yaitu berdasarkan teori trait, ya. Kemudian yang kedua adalah pengukuran ketidaksadaran. Nah, ini berdasarkan teori dari psikodinamika kebanyakan. Nah, pengukuran sifat ini, jenis tesnya disebut dengan tes objektif atau personality inventory. Jadi bentuknya itu seperti kuesioner atau angket ya, dengan item-item yang bisa dipilih, di mana orang-orang menanggapi item yang dirancang itu untuk mengukur berbagai macam perasaan dan perilaku, ya, dan digunakan untuk menilai ciri-ciri kepribadian tertentu. Jadi sebenarnya di tes kepribadian ini tidak ada jawaban benar dan salah ya, yang ada adalah jawaban yang menggambarkan kepribadian atau yang dirasakan orang tersebut ya. Biasanya, rentang waktunya tidak terlalu lama sih, bisa jadi belakangan ini yang dirasakan seperti apa, sehingga lebih objektif ya dalam pengukurannya. Nah, yang kedua adalah pengukuran ketidaksadaran. Nah, ini tesnya dinamakan tes proyektif. Sebenarnya secara garis besar ini tes kepribadian itu kalau dari tipenya dibedakan menjadi tes proyektif dan tes non proyektif atau tes proyektif dan tes objektif ya atau inventory. Nah, tes proyektif ini adalah tes psikologi yang mengkategorikan kepribadian individu berdasarkan stimulus ambigu ya agar dapat memancing berbagai alternatif jawaban tanpa dibatasi oleh apapun. Beberapa tes proyektif menggunakan teori psikodinamika sebagai dasarnya. Ya, karenanya tes proyektif digunakan untuk mengetahui konflik-konflik yang tidak disadari dan yang selama ini mungkin ditekan ya sehingga tidak bisa muncul ke kesadaran orang tersebut atau ya tadi eee, ada hal-hal yang selama ini ditekan atau direpress ya dan ini dimunculkan melalui tes proyeksi. Kalau kita lihat dari jenis tesnya, tadi kan ada objektif dan proyektif. Nah, berdasarkan karakteristiknya, kalau objektif atau inventory itu sifatnya atau formatnya paper and pencil ya. Jadi menggunakan alat tulis ya. Kemudian bisa diskor secara kuantitatif atau jelas scoringnya. Kemudian kelebihannya lebih efisien dalam penggunaannya dan ada standarisasi yang jelas ya karena sifatnya tadi objektif. Kemudian kelemahannya bisa memunculkan tingkat social desirability yang tinggi. Jadi, banyak orang yang memilih pernyataan-pernyataan yang sifatnya normatif yang belum tentu menggambarkan kepribadiannya gitu. Jadi cenderung mudah dimanipulasi, tidak menunjukkan apa adanya, itu salah satu kelemahannya. Nah, kalau tes proyektif, nah tadi karakteristiknya, jadi ada stimulus-stimulus yang ambigu ya, yang bisa memancing respon dari si testinya atau orang yang dites. Nah, sehingga scoring-nya ini juga relatif subjektif karena tidak berdasarkan item-item yang jelas, ini kan sifatnya ambigu ya. Nah, dia biasanya biasanya sifatnya berbentuk simbolis, ya ada gambar, ya, dan lain-lain. Kemudian, kelebihannya, ya, ini menunjukkan bahwa jawaban yang tepat, ya, ini tidak mutlak, ya. Jadi, ini dirancang untuk memunculkan, respon-respon yang tidak disadari, ya, dan kemudian lebih fleksibel dalam penggunaannya, ya, karena, apa, ada yang tidak harus menggunakan alat tes tertentu, tapi kita bisa menyediakan sendiri alat tesnya, misalnya hanya berupa kertas dan pensil gitu ya. Jadi tidak harus ada item-item khusus. Kemudian kelemahannya, nah ini yang penting, validitas dan reliabilitasnya rendah dibandingkan tes yang sifatnya objektif atau inventory gitu ya. Ya karena proyeksi kan sifatnya, jadi tidak bisa di-scoring, dengan mudah gitu ya, tes-tesnya itu dalam melakukan scoring itu tidak dikuantifikasikan dengan mudah, ya jadi melalui proses yang cukup rumit. Nah ini yang penting juga kalian atau teman-teman, perhatikan ya tentang tes kepribadian.
Bahwa penting untuk dicatat bahwa tes kepribadian itu seperti juga tes bakat, tes minat, tes prestasi, dan tes kecerdasan. Jadi hanya sebagai salah satu alat yang dapat digunakan psikolog untuk mengevaluasi kondisi psikologi seseorang. Jadi bukan satu-satunya alat yang menentukan perilaku atau gambaran diri seseorang. Dalam hal ini juga terkait dengan kepribadian seseorang. Seorang psikolog yang teliti harus menggunakan asesmen atau pengujian dengan bukti lain yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sebelum mengambil kesimpulan atau membuat diagnosis. Nah, ini kalau misalnya kaitannya juga dengan kepentingan asesmen untuk klinis ya atau untuk, di setting industri organisasi. Nah, kita jangan cuma menggunakan tes kepribadian, tapi juga harus ada tes lain yang mendukung, yaitu dari wawancara dan observasi sebelum kita mengambil kesimpulan atau membuat diagnosis. Manfaat dari tes kepribadian itu banyak ya, jadi bisa digunakan untuk kepentingan klinis ya, dalam melakukan asesmen, kemudian untuk kepentingan di setting tadi industri organisasi untuk seleksi karyawan sebagai salah satu tools-nya, kemudian atau di setting perilaku konsumen ya untuk pengujian layanan konsumen, ya ini biasanya digunakan juga untuk memahami perilaku konsumen, kepribadiannya seperti apa, sehingga dalam melakukan segmentasi kita tahu gitu ya produk ini ditujukan untuk orang-orang yang seperti apa sih tipe kepribadiannya. Nah, ini perlu diingat beberapa hal terkait dengan tes kepribadian ya sebelum kita menggunakannya. Yang pertama, kita pahami dulu apa yang diukur oleh tes tersebut ya. Jadi langkah-langkah pengukuran kepribadian disertai juga dengan informasi yang membahas bagaimana tes tersebut dikembangkan. Ya, jadi kita tahu dulu lah sejarah tesnya itu seperti apa secara garis besar. Kemudian tes tersebut eh, diterapkan kepada siapa atau disajikan untuk siapa gitu ya. Kemudian bagaimana interpretasinya ya. Interpretasi ini juga harus, dilakukan oleh seorang psikolog ya, nggak bisa hanya oleh, ilmuwan psikologi atau S1 psikologi. Bahkan jangan sampai yang non psikologi juga, eee, apa ya, sok-sok bisa gitu ya untuk membaca atau menginterpretasikan hasil tes kepribadian. Nah, takutnya nanti bisa misleading atau menyesatkan. Nah, jadi perlu dibaca penjelasan apapun dari tes ya, misalnya dari administrasinya juga ya, supaya membantu memahami hasilnya. Jadi kita harus paham dulu lah apa yang diukur oleh suatu tes ya. Jadi tes itu mengukur apa. Kemudian yang kedua, tes tidak hanya mendasarkan keputusan hanya pada hasil dari satu tes ya tadi. Jadi harus juga kita didukung oleh tes-tes yang lain ya. Hasil tes harus ditafsirkan terkait dengan informasi lain seperti catatan akademis, minat sosial, dan kegiatan rumah serta kegiatannya di masyarakat. Jadi ada data lain yang mendukung ya sehingga dalam menyimpulkan kepribadian seseorang itu tidak hanya berdasarkan dari tes kepribadian. Atau kalau misalnya kita bicara tentang seleksi, ya harus ada tes-tes yang lainnya yang mendukung, termasuk dari misalnya CV-nya gitu ya, hasil wawancaranya dan lain-lain. Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa hasil tes itu tidak selalu akurat ya, walaupun akurasinya tinggi ya untuk tes psikologi khususnya tes kepribadian, tapi belum tentu selalu akurat ya. Jadi masih ada error-errornya gitu ya. Jadi hasil tes bisa jadi salah, tes mungkin tidak dapat diandalkan atau tidak valid. Misalnya, pada saat testi mengalami hari yang buruk atau bad day gitu ya saat mengikuti tes. Nah, itu bisa membuat apa? Tesnya ya pada saat dia mengerjakan dia mengalami distraksi gitu ya atau gangguan-gangguan psikologis ya. Sehingga hasil tesnya juga terpengaruh ya. Nah, kita, sebagai seorang psikolog atau yang menggunakan tes kepribadian gitu ya, jangan terlalu banyak bergantung pada hasil administrasi tunggal dari tes apapun, ya. Karena tadi akurasinya belum tentu tinggi. Karena banyak error-error yang terjadi, ya bisa dari testingnya, bisa dari testernya, bisa dari, eee, interpreternya atau yang menginterpretasi hasil tesnya ya, bisa dari situasi tesnya ya, settingan ruangnya dan lain-lain. Nah itu mempengaruhi juga hasil tes.
Nah, kalau kita bicara pengukuran yang, menggunakan metode objektif. Nah, di sini biasanya kita kenal dengan namanya psikotes ya, atau tes psikologis, yaitu pengukuran standar yang dilakukan untuk menilai perilaku secara objektif. Kemudian digunakan oleh psikolog untuk membantu orang membuat keputusan tentang kehidupan mereka dan memahami lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Jadi tes kepribadian itu manfaatnya adalah bagaimana kita membantu, membuat mereka itu memahami kepribadian mereka, apa yang harus dikembangkan ya, apa yang saat ini sudah menjadi kekuatannya, ya sehingga bisa mengarahkan mereka bagaimana mereka, melakukan, atau menentukan tujuan-tujuan hidupnya ke depan gitu ya. Jadi mereka bisa lebih memahami dirinya sendiri gitu ya. Karena kan banyak sampai saat ini orang-orang yang belum tahu kepribadiannya yang dominan itu seperti apa, kemudian yang menjadi kelebihannya seperti apa, yang menjadi kelemahannya seperti apa. Nah, tes psikologis ini, khususnya tes kepribadian ini membantu, orang membuat keputusan tentang kehidupan mereka, ya. Nah, tes psikologis ini harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, harus reliable, ya, artinya mengacu pada konsistensi pengukuran pengujian. Jadi di sini yang dimaksud reliable itu, tesnya ini bisa dilakukan berulang kali dan hasilnya tidak, berbeda atau tidak terlalu banyak perbedaannya atau penyimpangannya, ya. Jadi ajak, konsisten, ya. Jadi bisa diandalkan atau bisa dipercaya. Ya, kalau misalnya kita memberikan tes A gitu ya, ke suatu populasi tertentu di bulan ini misalnya. Kemudian di 3 bulan berikutnya kita juga melakukan hal yang sama dengan populasi yang sama dan alat tes yang sama, ya harusnya hasilnya ajak ya, jadi tidak banyak mengalami penyimpangan gitu. Kemudian yang kedua harus memenuhi kriteria validitas ya. Jadi, artinya validitas adalah bahwa tes itu benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur. Ya, misalnya di sini contohnya, jika tes dibuat untuk mengukur kemampuan bersosialisasi, kita perlu tahu bahwa itu benar-benar mengukur kemampuan bersosialisasi dan bukan sifat yang lain. Atau misalnya kita ingin mengukur intelijensi, kalau kita bicara tes intelijensi ya. Nah, kita harus menggunakan tes atau membuat tes yang bisa mengukur itu, bukan mengukur kepribadian. Tuh. Kemudian kriteria selanjutnya adalah bahwa tes psikologi itu didasarkan pada norma, ya. Jadi yang membedakan tes psikologi dengan tes non psikologi adalah adanya norma, di mana norma adalah suatu standar kinerja tes yang memungkinkan perbandingan skor seseorang pada suatu tes dengan skor orang lain yang telah mengikuti tes yang sama atau skor seseorang dibandingkan dengan skor kelompoknya yang usianya mungkin hampir sama gitu ya. Jadi norma itu bisa dibedakan dari tingkat pendidikan atau usia. Nah, maka dimungkinkan untuk membandingkan satu skor seseorang dengan skor kelompok yang memberikan ukuran perbandingan kinerja tes terhadap kinerja orang lain yang telah mengikuti tes. Ya, misalnya kalau salah satu tes nanti ada tes kepribadian A gitu ya. Nah, itu sudah ada norma-normanya. Jadi setelah kita lakukan scoring ya, kita nanti tentukan dari hasil scoring itu dia normanya eee, yang mana sih masuknya. Misalnya dia usianya 17 tahun. Nah, kita lihat norma secara usia. Atau misalnya dia pendidikannya D3. Nah, kita harus melihat normanya ya di pendidikan D3, jangan di pendidikan S1, ya. Jadi norma itu harus kita, pertimbangkan sebagai salah satu kriteria tes psikologi ya. Dalam hal ini tes kepribadian sebagai salah satu tes psikologi. Norma ditetapkan dengan memberikan tes tertentu kepada sejumlah besar orang dan menentukan skor khusus ya. Jadi dari, eee hasil tes yang sudah ada ya, itu nanti, kan dibandingkan tuh. Nah, nanti kita bisa tahu nih skornya jadi berapa ya dari kategori yang ada di norma itu. Contoh dari tes objektif di sini ada MMPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Nah, MMPI ini kebanyakan digunakan untuk kepentingan klinis ya karena tujuannya adalah untuk mengetahui gejala-gejala kejiwaan seseorang. Jadi kalau untuk kepentingan seleksi kerja atau di industri dan organisasi jarang sekali rekruter yang menggunakan tes MMPI ini sebagai tes kepribadian.
Jadi MMPI, direvisi dan diperbarui kemudian diterbitkan pada tahun 90. Versi baru ini disebut MMPI 2. Seperti tes kepribadian lainnya, MMPI tidak memiliki jawaban benar atau jawaban salah. Tes ini terdiri dari banyak sekali pernyataan, ya, sekitar 567 pernyataan, di mana seseorang dapat menjawab benar, salah, atau tidak tahu. Ya, jadi maksudnya di sini tuh benar salah itu bukan, dinilai benar dan salah ya, tapi maksudnya, yang saat itu mewakili dia berarti benar, kalau tidak mewakili dia berarti salah, atau netral kalau misalnya tidak tahu, ya. Beberapa contoh pernyataan tes di sini adalah misalnya, "Saya suka wanita tinggi." Ya, kalau misalnya dia memang menyukai wanita tinggi ya dijawabnya B ya atau benar ya. Tapi bukan berarti bahwa jawaban itu sesuai normanya, bahwa jawaban tersebut adalah jawaban yang benar gitu ya. Tapi menggambarkan apa yang dipikirkan saat itu atau dirasakan saat itu. Saya iri dengan orang lain dan saya sering merasakan kesemutan di jari-jari saya. Ya, itu contoh-contoh itemnya. Jadi item pada MMPI 2 mengungkap kebiasaan, ketakutan, delusi, ya, perilaku seksual dan gejala gangguan psikologis. Jadi psikolog awalnya mengembangkan tes ini untuk membantu mendiagnosis gangguan kejiwaan. MMPI adalah kuesioner diri benar salah yang dirancang untuk mengetahui pola utama kepribadian dan gangguan emosi. Ya, skala klinis mengidentifikasi area spesifik yang isinya mencakup referensi ke gangguan psikologis tertentu. Skala validitas menilai apakah pengambil tes atau yang melakukan tes berbohong atau memalsukan jawabannya. Ya, jadi tetap ada validitas dan reliabilitasnya. Oke, tes objektif yang lain yaitu adalah DISC ya. Jadi DISC ini termasuk tes kepribadian yang bisa digunakan oleh berbagai kalangan, nggak harus hanya dari kalangan psikologi. Ya, ini termasuk tes yang banyak digunakan juga untuk kepentingan seleksi kerja. Bahkan kalian sendiri bisa menemukan aplikasi di HP kalian, ya misalnya di Android itu di Google Play Store tentang DISC ini. Jadi kalian bisa, install gitu ya, kemudian kalian bisa tes di situ secara online dan hasilnya langsung keluar. Jadi DISC sendiri adalah singkatan dari dominan, influence, steadiness, dan compliant. Model DISC ini ditemukan oleh seorang psikolog dari Harvard yang bernama Dr. William Moulton Marston pada tahun 1920 ya. Kalau kita lihat dari karakteristik masing-masing gitu ya, dominan ini karakteristik secara umumnya adalah orang-orang yang memiliki sikap dominan ya. Orangnya tuh cenderung to the point dalam, mengatakan sesuatu gitu ya, atau dalam berpendapat, kemudian orangnya memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan sesuatu atau mengambil keputusan, orangnya cenderung egois, cenderung agresif ya. Tapi orangnya juga berani mengambil risiko, sehingga biasanya tipikal orang-orang yang cocok untuk karakteristik ini adalah orang-orang yang bisa menjadi pemimpin ya atau leader atau manajer. Jadi, biasanya orang-orang, yang berperan sebagai leader gitu ya, itu dominannya tinggi atau karakteristik dominannya tinggi. Kemudian yang kedua ada influence. Nah, influence di sini berarti memiliki pengaruh yang tinggi atau influencer. Ya, biasanya karakteristik secara umum tuh orangnya antusias, orangnya pede ya, high confidence, selalu optimis ya, spontan, banyak bicara ya. Kemudian orangnya cenderung impulsif dan emosional serta persuasif. Jadi tadi mudah mempengaruhi orang lain. Nah, karakteristik influence ini cocok, untuk, bekerja sebagai marketing ya atau sebagai motivator, sebagai presenter, dan sebagai negosiator ya karena, eee, tingkat persuasinya yang tinggi ya, jadi dia bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian ada karakteristik steadiness atau stabil.
Nah, mereka yang memiliki karakteristik ini biasanya memiliki kepribadian sebagai seorang pendengar yang baik, ya, team player atau sebagai follower gitu ya. Orangnya, menenangkan ya, cinta damai. Kemudian orangnya juga, menghindari konflik atau cenderung menghindari konflik gitu ya. Orangnya cenderung lebih banyak mengamati ya, situasi ya, atau sebagai pengamat yang baik. Nah, biasanya orang dengan tipe steadiness ini cocok sebagai seorang staf administrasi gitu ya, atau bekerja di bagian administrasi. Ya, jadi orangnya memang cenderung stabil emosinya. Kemudian yang berikutnya ada compliance. Nah, compliance di sini artinya patuh ya. Jadi secara umum mereka adalah orang-orang yang sangat akurat dan sangat analitis ya. Jadi mereka itu sangat cermat dan teliti. Segalanya harus berdasarkan fakta dan tepat pada sasaran. Jadi orangnya tuh juga well planned ya, terorganisir. Nah, mereka juga memiliki standar yang tinggi dan sangat sistematis, tapi mereka juga cenderung orangnya sensitif ya, mudah baper dan lain-lain. Nah, tipe compliance ini cocoknya, kalau bekerja tuh di bagian keuangan atau akuntansi, sebagai pengawas dan sebagai auditor ya, sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Terus berikutnya ada MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Nah, MBTI ini adalah tes kepribadian yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. MBTI ini dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan putrinya Isabel Briggs Mayer sejak Perang Dunia Kedua. Mereka percaya bahwa pengetahuan akan kepribadian dapat membantu perempuan yang akan memasuki dunia kerja di bidang industri. Nah, setelah mengalami pengembangan, akhirnya tes MBTI ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 62. Tes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. MBTI merupakan instrumen yang paling banyak digunakan, ya, dan sampai saat ini masih banyak digunakan. Tes ini telah diperbarui dan divalidasi secara ketat selama lebih dari 70 tahun. Nah, MBTI ini didasarkan pada jenis dan preferensi kepribadian dari Carl Gustav Jung yang menulis Psychological Types ya. Tujuan dari MBTI ini adalah membuat teori tipe psikologis yang dijelaskan oleh Jung tadi yang dapat dimengerti dan berguna dalam kehidupan manusia. Sampai saat ini, tes MBTI adalah tes kepribadian yang paling banyak dipakai di dunia selain tes Enneagram. Tes ini juga dipakai untuk mengetahui karakter kepribadian karyawan ya atau calon karyawan agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan tersebut optimal. Nah, kalau misalnya kita lihat di slide ini, dibedakan berdasarkan yang pertama tipe interaksi sosialnya. Orangnya cenderung ekstrovert kah atau introvert kah? Dalam memperoleh informasi, ya, orangnya berdasarkan fakta atau berdasarkan intuisi. Kemudian dalam membuat keputusan, orangnya berdasarkan perasaan atau berdasarkan pemikiran, ya. Kemudian berdasarkan derajat fleksibilitas dalam bekerja itu fleksibilitasnya seperti apa? Apakah orang yang teratur? Apakah orangnya cenderung tidak mengutamakan keteraturan atau orangnya cenderung fleksibel, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau extraversion dan introversion atau extrovert dan introvert itu seperti apa ya. Penjelasannya nanti kalian bisa pelajari sendiri dari slide ya. Nah, dari MBTI ini didapatkan tipe-tipe ya menjadi 16 tipe ini ya. Berdasarkan 4 tipe tadi ya. Jadi ada tipe ISTJ, ada tipe ISFJ, ada tipe INFJ dan sebagainya. Nah, MBTI ini juga tadi ya karena populer gitu ya banyak digunakan, kalian juga bisa dapatkan di Android gitu ya atau di online ya karena ini banyak dipublikasikan di online ya. Jadi kalian bisa menggunakan tes MBTI dengan leluasa gitu ya. Dan tesnya ini sudah valid. Jadi nanti kalau misalnya kalian mencoba untuk melakukan tes online MBTI, kalian nanti sudah keluar hasilnya ya. Saya sudah melakukan tes MBTI baik online dan offline dan hasilnya sama
ya, hasilnya tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya saya awalnya ISTJ sampai saat ini saya juga masih ISTJ, ya. Tapi ada beberapa orang yang mengalami perubahan dan itu wajar ya. Contoh tes, objektif lainnya ada 16PF ya. Jadi 16PF atau, tes kepribadian 16 ini telah dirancang oleh Raymond B. Cattell untuk usia 16 tahun ke atas dan menghasilkan skor dengan ciri-ciri yang pertama kemampuan menjalin hubungan sosial, kecemasan, cara berpikir, kemandirian, kontrol diri, penyesuaian diri, kepemimpinan, dan kreativitas ya. Jadi berdasarkan, faktor-faktor kepribadian. Nah, nanti kesimpulannya apa, hubungan sosialnya seperti apa, cara berpikirnya, kemandiriannya, dan lain-lain. Kegunaan 16PF ini bisa digunakan untuk berbagai, aplikasi ya, misalnya untuk melihat kecocokan profil-profil pribadi untuk kepentingan, di setting industri dan organisasi. Misalnya untuk kepentingan seleksi, kepentingan potensial review, kemudian juga bisa untuk penjurusan ya di sekolah-sekolah dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya juga ada EPPS ya, Edwards Personal Preference Schedule. Nah, ini merupakan salah satu tes inventory yang dibuat dengan menggunakan dasar teori dari Murray ya. Di mana di dalam tes ini terdapat needs atau kebutuhan yang terungkap oleh masing-masing individu melalui jawaban yang dipilih ya. Di sini pilihan jawabannya sangat banyak ya. Ada 225 item soal atau pilihan jawaban. Jadi waktunya juga kurang lebih bisa sampai 45 menit dalam mengerjakan. Oke, tes berikutnya, termasuk tes inventory ada the Big Five of Personality, ya. Jadi, tes ini mendasarkan pada 5 dimensi besar kepribadian atau trait berdasarkan teori traitnya dari Alport dan Kettle, ya. Yaitu ada extraversion, neuroticism, ya, atau di sini kita mulai dari openness dulu aja. Ada openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, dan neuroticism. Jadi disingkat menjadi ocean ya atau kanu gitu ya tergantung urutan trait-nya ini ya. Jadi masing-masing trait itu menggambarkan kepribadian seseorang ya. Jadi kalau openness itu orangnya imajinatif, kreatif, artistik ya. Kemudian openness juga mengacu pada kemampuan untuk bertoleransi, ya kapasitas untuk menyerap informasi. Orang yang openness itu berarti orangnya itu tadi open mind ya dan tidak konservatif. Kemudian kalau conscientiousness, ya susah nih ngomongnya ya. Jadi berkaitan dengan kemampuan untuk fokus pada tujuan dan meraih tujuan tersebut. Ya, orang yang memiliki conscientiousness tinggi biasanya orangnya berhati-hati, orangnya teratur, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Kemudian ada extroversion. Nah, ini bisa disebut juga dengan faktor dominan atau patuh. Nah, ini berarti terkait dengan karakter yang mudah diperlihatkan atau tidak ya. Individu yang tinggi pada dimensi ini cenderung penuh semangat, antusias, dominan, ramah, dan komunikatif ya. Kemudian orang yang extroversion adalah orang yang ambisius, bekerja keras, dan lebih cepat berteman. Jadi kemampuan berafiliasinya juga tinggi. Kemudian ada agreeableness. Nah, ini berarti berkaitan dengan faktor-faktor yang memudahkan seseorang dalam bekerja sama gitu ya. Orangnya cenderung ramah, kooperatif, mudah, dipercaya gitu ya, orangnya hangat ya, dan mudah beradaptasi. Kemudian yang terakhir ada neuroticism. Nah, ini tentang pengendalian emosi. Orang yang memiliki neuroticism tinggi berarti orangnya tuh mudah cemas ya, orangnya mudah gugup, sensitif, dan mudah tegang. Ya, jadi, the big five of personality ini kalau kalian, mau gampangnya kalian ingat aja ocean ya. Jadi trait-nya adalah ocean tadi. Kemudian, pengukuran selanjutnya adalah tes kepribadian yang bersifat atau tipenya proyektif. Ya, di sini kan tes kepribadian proyektif adalah suatu tes kepribadian di mana seseorang ditunjukkan stimulus-stimulus yang ambigu dan diminta untuk mendeskripsikannya atau menceritakan sebuah kisah tentang itu. Ya, contohnya banyak ya. Di sini ada Rorschach test, ada TAT, kemudian nanti juga ada tes grafis, ya. Nah,
Di sini berarti bahwa tes kepribadian proyektif ini terdiri dari rangsangan yang relatif tidak terstruktur, ya, di mana tanggapan dilihat sebagai refleksi dari kebutuhan seseorang itu, fantasinya, konflik, pola pikirnya, dan aspek kepribadian individu yang tidak disadari oleh dirinya sendiri, ya. Jadi bagaimana kita memproyeksikan, keadaan yang kita alami melalui tanggapan kita terhadap tes-tes tersebut. Nah, contoh tes proyektif yang pertama ada tes Rorschach. Nah, tes Rorschach ini, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada yang pernah lihat kan? Atau nanti kalau ngambil PSD gitu ya, nanti kalian bisa ketemu tes Rorschach ini. Jadi di tes Rorschach ini, eee, subjek diminta untuk menulis atau menyebutkan gambar-gambar berupa bercak tinta dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi psikologis, algoritma kompleks atau keduanya. Nah, beberapa psikolog menggunakan tes ini untuk mengetahui karakter dan emosional seseorang. Nah, biasanya untuk kepentingan klinis. Nah, ini tokohnya adalah Herman Rorschach yang mengembangkan tes ini. Ya, dan ini scoringnya dan interpretasinya sangat-sangat rumit ya, jadi tidak mudah digunakan. Makanya biasanya untuk kepentingan klinis aja ya. Kalau untuk kepentingan seleksi itu nggak ada kayaknya yang menggunakan tes Rorschach ini. Kemudian ada TAT, Thematic Appreciation Test. Nah, ini dikemukakan atau dikembangkan oleh Henry Murray, ya. Jadi TAT merupakan jenis tes kepribadian dalam bentuk piktorial atau menghadirkan stimulus berupa gambar-gambar, di mana nantinya klien atau peserta diminta untuk menceritakan gambar yang ada pada masing-masing kartu. Nah, TAT ini merupakan jenis tes individual dan tidak bisa digunakan dalam tes kelompok atau klasikal. Dasar teori utama dari TAT adalah teori mengenai psikoanalisa, ya, yaitu mengenai konflik, needs, ya, kemudian apa yang ditekan, ya, yang dipres, dan juga defense mechanism. Jadi TAT ini merupakan salah satu tes yang paling baik dalam mengungkap konflik dan kepribadian individu. Namun seperti Rorschach, ya, scoringnya dan interpretasinya membutuhkan pengalaman yang tinggi karena cenderung subjektif dalam menilai serta tidak memiliki norma-norma scoring secara kuantitatif yang terstandar. Ya mungkin ada standarnya, tapi prosesnya cukup rumit. Tes proyektif lainnya dan ini yang paling populer menurut saya ya, karena banyak digunakan untuk berbagai kepentingan, bisa untuk, setting klinis, setting industri, setting pendidikan gitu ya. Namanya tes grafis. Tes grafis, adalah tes menggambar sebenarnya. Jadi medianya itu berupa paper and pencil. Jadi ada kertas, ukuran tertentu ya, biasanya itu, standarnya adalah HVS, ukuran folio, beratnya 80 gram ya, kemudian pensilnya adalah pensil HB. Nah ini, tes grafis ini ada beberapa, gambar yang harus dibuat oleh testi ya. Yang pertama adalah tes Baum, jadi menggambar pohon, ya. Kemudian yang kedua adalah menggambar orang. Nah, menggambar pohon, ya, pohon dan orang itu ada latar belakangnya, ya. Kenapa kok orang harus menggambar pohon? Kenapa kok orang harus menggambar orang, gitu ya? Karena dianggap pohon dan orang itu mewakili kepribadian orang tersebut, ya, melalui struktur-struktur yang ada di keduanya, ya di pohon itu seperti apa ya, misalnya batang itu menggambarkan ego, kemudian akar itu menggambarkan, id-nya gitu ya, kalau berdasarkan teori teori psikodinamika. Nah, kalau orang itu bagian kepalanya itu juga menggambarkan, super egonya gitu ya, bagian badannya menggambarkan egonya dan lain-lain. Dan masing-masing, anggota tubuh gitu menggambarkan karakteristik kepribadian tertentu atau mengindikasikan kepribadian tertentu, ya. Makanya sifatnya subjektif ya. Berikutnya ada tes Wartek, ya. Jadi tes Wartek adalah salah satu bahan tes psikologi ya, atau psikometri, dalam hal ini sebagai bagian dari tes proyektif, di mana peserta akan diminta untuk melengkapi gambar. Jadi di situ ada, stimulus-stimulus gitu ya. Nah, di situ, ada 8 kotak ya, di mana di masing-masing kotak itu peserta harus membuat gambar,
dan melengkapi gambar yang ada di situ ya, karena ini kan stimulusnya hanya, sebagian. Nah, ini kan juga prinsipnya sebenarnya seperti prinsip Gestalt gitu ya. Jadi bagaimana nanti dilengkapi menjadi suatu, eee, objek tertentu dan ini mengindikasikan kepribadian seseorang gitu ya. Tes ini dibuat untuk mengetahui karakter seseorang dari segi imajinasi, emosi, kemudian dinamismenya atau, keaktifannya gitu ya, kemudian, fungsi realitasnya dan kemampuannya dalam mengontrol sesuatu. Tes ini diciptakan oleh para ahli yaitu Kruger dan Sender dari University of Leipzig yang kemudian dikembangkan oleh Eric Wartek dan Marian Ginget. Nah, di Indonesia ini yang paling sering digunakan adalah yang dari Marian Ginget. Oke. Oke, yang terakhir ada pengukuran dengan behavioral assessment. Jadi, behavioral assessment adalah pengukuran langsung dari perilaku individu yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik kepribadian. Nah, di sini misalnya kaitannya dengan penelitian observasional atau kita mengamati orang-orang dalam lingkungan tertentu ya secara natural ya. Jadi tidak dikondisikan, misalnya di tempat kerja, ya, di rumah, di sekolah, perilakunya seperti apa. Kemudian Eee, dalam kasus lain juga bisa dilakukan secara eksperimen, misalnya di, setting ruang tertentu, misalnya di laboratorium ya. Di sini psikolog mengatur situasi dan mengamati perilaku individu. Nah, behavioral assessment ini juga berguna untuk psikolog gitu ya, dalam mengevaluasi, intervensi yang sudah dilakukan. Misalnya, dia melakukan intervensi kepada, eee, anak-anak gitu ya, yang memiliki sifat pemalu, ya. Kemudian dia memberikan intervensi supaya anak tersebut tidak lagi, mudah menarik diri gitu ya, tidak mudah gugup kalau bertemu orang. Nah, ini kan berarti harus diamati, ya, apakah teknik intervensinya itu sudah berhasil. Nah, ini melalui behavioral assessment dengan melakukan pengamatan. Kemudian juga, teknik ini mendasarkan pada teori belajar tentang kepribadian, ya, di mana, eee memiliki kontribusi juga untuk treatment, ya, untuk gangguan-gangguan psikologis, ya, terutama gangguan-gangguan kepribadian. Behavioral assessment ini juga digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk rekrutmen dan seleksi, ya, selain untuk kepentingan klinis, ya, kemudian untuk, eee, kepentingan untuk di psikologi pendidikan gitu ya. Misalnya anak-anak mengalami, keterlambatan dalam belajar atau slow learner gitu ya, atau keterlambatan dalam memahami pelajaran. Nah ini bisa digunakan behavioral assessment ini. Oke, nah selain observasi, wawancara juga merupakan, salah satu teknik dari behavioral assessment ya. Terutama misalnya, kalau kalian pernah dengar namanya behavioral event interview, di mana, interviewer atau yang melakukan wawancara, eee, memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar pengalamannya di masa lalu ya, atau perilakunya di masa lalu. Sehingga dapat diprediksi perilakunya di masa yang akan datang itu berdasarkan dari jawaban-jawabannya itu, ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang dilontarkan oleh interviewer yang harus dijawab oleh si, interviewee atau yang diberikan pertanyaan. Nah, dari hasil jawabannya bisa mengindikasikan beberapa karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh si interviewee itu. Tapi ada juga kelemahan dari interview. Yang pertama atau yang paling sering adalah adanya halo effect. Jadi ada kecenderungan bahwa interviewer itu langsung, memiliki impresi yang positif terhadap si interviewee atau yang diwawancara, ya. Jadi, assessment belum menyeluruh, tapi sudah ada kecenderungan bahwa si klien atau interview itu dinilai positif berdasarkan halo effect itu, gitu. Oke, terima kasih teman-teman, sudah cukup ya penjelasan saya mengenai metode pengukuran kepribadian yang bersifat ilmiah.
Jadi tadi saya bagi 2 ya penjelasannya supaya tidak panjang videonya ya. Jadi di video pertama adalah penjelasan tentang pengukuran kepribadian yang sifatnya prailmiah dan semi ilmiah, dan yang ini adalah yang sifatnya ilmiah atau yang sering kita jumpai dalam, tes psikologi yang sering digunakan pada umumnya ya. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya, dan bisa, membuat kalian lebih paham mengenai pengukuran kepribadian. Oke, terima kasih, tetap semangat, kita jumpa di materi berikutnya. See you.